biokimia ya. Untuk PPT menyusul ya. Pertemuan 5 dan 6 kita loncati dulu ya. Materi saya masih ketelesot yang untuk pertemuan 5 dan 6 kita belajar dulu di pertemuan 7 dan 9 ya. Tentang penilaian status gizi secara biokimia. Nah, penilaian status gizi secara biokimia ini adalah pemeriksaan spesimen seperti darah, urin, rambut, dan lain sebagainya ya, yang diuji menggunakan alat khusus. Yang umumnya ini dilakukan, bukan umumnya ya, ini dilakukan di laboratorium ya. Eh, Biasanya metode ini digunakan sebagai peringatan dini terhadap kemungkinan munculnya keadaan kekurangan atau kelebihan gizi yang lebih parah ya. Ini eh, tujuannya adalah untuk mengetahui status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan status biokimia pada jaringan dan atau cairan tubuh ya. Jadi eh, PSG secara biokimia ini untuk melihat ya, untuk mendukung juga bisa untuk melihat apakah ada masalah gizi di dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian selain itu juga eh, untuk misalkan nih ya, sudah ada tanda-tanda klinis ya, kita bisa melihat apa dengan didukung oleh pemeriksaan biokimia, kekurangan zat gizi apa. Nah, seperti itu. Eh, Pengukurannya ya yang dilakukan, pengukuran cairan tubuh biasanya sampelnya adalah darah, ludah, keringat, dan air susu ibu ya. Ini ada pun pemeriksaan jaringan tubuh bisa lewat rambut, kuku, hati, dan tulang. Nah, untuk pemeriksaan ini kelemahannya adalah tidak dapat dilakukan sebelum terjadinya gangguan metabolisme zat gizi ya. Kemudian diperlukan penggunaan alat khusus serta bahan-bahan pelarut yang harus didatangkan ya dari tempat lain. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup mahal karena alat dan bahannya ini harganya mahal ya. Kemudian membutuhkan tenaga terlatih ya, sehingga tidak semua orang dapat melakukan penilaian penilaian tersebut dan tidak di semua tempat bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Jadi untuk dilakukan di lapangan yang kita membawa alat dan bahan itu sangat berisiko ya. Jadi harus datang ke tempatnya. Kemudian eh, penentuan ambang batas ini tergantung dari alat yang digunakan. Ya, ini seringkali tuh apa namanya? Ketika alatnya itu tidak sesuai, hasilnya juga tidak sesuai. Seperti itu. Tetapi ada kelebihannya yaitu dapat mendeteksi kekurangan atau kelebihan zat gizi ya secara dini dan hasil pemeriksaan ini lebih objektif ya, karena menggunakan peralatan serta objektif eh, prosedur standar yang dilakukan oleh tenaga terlatih. Hasilnya juga dapat dilakukan sebagai pendukung dari gejala yang lain. Ada beberapa jenis ya. Oh iya, feses juga bisa ya dilakukan lewat feses. Ada beberapa jenis pemeriksaan ya, yaitu bisa menggunakan bisa melakukan pemeriksaan protein ya, yaitu protein serum ya, albumin serum dan transferin serum atau RBP
Ini bisa dilakukan di laboratorium. Kemudian eh, total serum protein ini dikenal sebagai total protein ini untuk melihat protein ya. Ini merupakan tes biokimia untuk mengukur jumlah total protein dalam serum ya. Ini protein dalam plasma terdiri dari albumin dan globulin. Nah, albumin ini juga bisa biasanya kalau kita tes darah lengkap ini ada ya albumin. Eh, Menggunakan reagen Biuret ya untuk total pemeriksaan albumin ini, kemudian menggunakan metode Geldal dan dye binding dan refraktometer yang juga dapat digunakan. Ini biasanya dilakukan pada analisis otomatis ya. Kemudian serum albumin, ini albumin merupakan protein yang dibuat oleh hati dan berkontribusi sekitar 60% dari total protein tubuh ya. Nah, ini albumin memainkan banyak peran di dalam tubuh seperti memelihara jaringan tubuh dan mengangkut hormon, vitamin, serta zat seperti kalsium dan seluruh tubuh. Nah, kategori normal pengujian serum albumin ini adalah 3,5 sampai 5,5 gram per DL ya, atau 35 sampai 55 gram per liter. Nah, ini apa namanya? Ada dua kondisi ketika kadar albumin darah rendah ya. Pertama, ketika terjadi penyakit hati yang berat ya. Kemudian karena penyakit ginjal ini biasanya albuminnya rendah. Kemudian ada serum transferin, ya ini ada transferin ini adalah serum beta globulin protein yang disintesis khususnya di hati ya. Namun lokasinya ini berbeda dengan albumin. Nah, transferin ini juga merupakan transport utama zat besi yang ditemukan dalam darah dan berperan dalam mempertahankan homeostatis besi di dalam tubuh, ya, melalui pengaturan asupan zat besi. Nah, setiap molekul transferin ini memiliki kemampuan untuk membawa satu atau dua ion besi sebelum mengikat reseptor transferin pada membran sel. Nah, kadar normal transferin ini 2 sampai 4 gram per liter dengan waktu sekitar 8 sampai 19 hari ya. Konsentrasi transferin ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu penurunan fungsi hati dan gagal ginjal, peradangan, anemia karena penyakit kronis dan defisiensi vitamin B12 dan folat, kortikosteroid, defisiensi zinc, sindrom nefrotik, dan entropati ya. Kemudian yang kelima, ini ada serum retinol binding protein atau RBP. Retinol binding protein ini adalah protein yang memiliki fungsi beragam. Salah satu fungsi utamanya ialah sebagai pengikat retinol dan membawanya dari hati ke jaringan perifer. Nah, pengukurannya digunakan untuk menentukan massa protein visceral di dalam tubuh. Nah, RBP ini paling sering ditemukan terikat pada transthyretin ya. Ukurannya sangat kecil. Nah, konsentrasi serum normal RBP ini adalah 2,5 sampai 7,5 miligram per DL. Gitu. Oke, saya terlalu cepat enggak? Apakah saya terlalu cepat? Pas, Bu. Oke, pas ya. Kemudian kita bisa melihat lemak ya, lemak di dalam tubuh. Pengukuran lemak di dalam tubuh ini seperti kolesterol dan trigliserid ini merupakan salah satu zat gizi yang tidak larut di dalam plasma ya.
larut dengan cara menempel pada sirkulasi lipoprotein yang mengangkut lemak ke berbagai macam jaringan untuk kepentingan energi tubuh, produksi hormon, steroid, dan pembentukan asam empedu. Nah, lipoprotein ini terdiri dari kolesterol, trigliserid, fosfolipid, dan protein. Nah, lemak ini ada lipoprotein utama, ada 5, yaitu very low density lipoprotein atau VLDL, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein atau LDL, ini yang biasa disebut sebagai lemak jahat, dan high density lipoprotein atau HDL yang biasa disebut lemak baik, ya. Nah, ini apa namanya, untuk kolesterol total ini merupakan salah satu jenis lemak di dalam darah yang diproduksi oleh tubuh atau berasal dari makanan, ya. Kolesterol ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan sel. Nah, eh, tes kolesterol total ini dapat diukur setiap saat sepanjang hari tanpa puasa karena dia tidak bisa langsung berkurang atau apa namanya, bertambah, ya, seperti apa namanya ketika kita konsumsi nasi untuk yang eh, gula darah, ya. Oke, terus kemudian eh, jumlah kolesterol di dalam darah yang tergolong tinggi akan menyebabkan penyakit jantung koroner, ya. Eh, Biasanya eh, tes kolesterol total ini normalnya kurang dari 200 miligram per dl. Tinggi dikatakan tinggi ketika 200 sampai 239 miligram per dl. Dikatakan sangat tinggi ketika lebih dari 240 miligram per dl. Nah, untuk batas eh, normal kadar kolesterol ini adalah sebenarnya 75 sampai 169 miligram per dl. Nah, di atas itu harus hati-hati. Nah, untuk yang usianya kurang lebih atau sama dengan 20 tahun, eh, ini, sorry, untuk yang usianya kurang dari atau sama dengan 20 tahun, ini 75 sampai 169 miligram per dl. Untuk yang berusia lebih dari 21 tahun atau sama dengan 21 tahun, ini ada 100 sampai 199 miligram per dl, seperti itu. Nah, untuk HDL ini merupakan lipoprotein atau kombinasi lemak dan protein. HDL biasa ini juga disebut dengan istilah kolesterol baik karena kemampuannya menghilangkan kelebihan kolesterol dari darah dan membawanya ke hati. Nah, eh, konsentrasi HDL di dalam darah yang tinggi ini berhubungan dengan rendahnya resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa rendah? Karena ketika HDL atau lemak baik ini tinggi, dia dapat menghambat, ya, atau dapat menghambat atau mencegah penyakit jantung dan pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah. Untuk batas normal kadar HDL ialah 40 sampai 50 miligram per dl untuk laki-laki dan 50 sampai 59 miligram per dl untuk perempuan. Nah, eh, kemudian LDL atau kolesterol jahat ini adalah lipoprotein yang merupakan kombinasi antara lemak dan protein. LDL ini juga sering disebut dengan istilah kolesterol jahat karena mengambil kolesterol dari darah dan membawanya ke sel, ya. Kadar LDL yang tinggi ini di dalam darah berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
Nah, semakin tinggi kadar LDL ini akan semakin tinggi resiko eh, tersumbat atau pecahnya pembuluh darah ya. Kadar LDL dalam darah ini eh, dianggap optimal ketika kurang dari 70 mg per dl. Ini bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah dan untuk pasien lain yang berisiko sangat tinggi mengalami penyakit jantung. Kemudian kurang dari 100 mg per dl itu ini untuk pasien memiliki beberapa faktor risiko penyakit jantung. Ini dikatakan optimal. Dikatakan sedang ketika 100 sampai 129 mg per dl ini untuk individu yang berisiko rendah untuk penyakit arteri koroner ya. Batas tinggi adalah 130 sampai 159 mg per dl, tinggi 160 sampai 189 mg per dl, sangat tinggi adalah lebih dari 190 mg per dl. Kemudian ada trigliserida, ini merupakan salah satu jenis lemak yang sangat berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi seperti gula, lemak, dan alkohol. Ini kadar trigliserida dapat meningkat karena kelebihan berat badan. Nah, pada mereka yang memiliki penyakit tiroid atau penyakit hati dan kondisi genetik, kadar trigliserida yang tinggi juga berhubungan dengan risiko lebih tinggi penyakit jantung dan pembuluh darah. Batasnya berapa? Kurang dari 150 mg per dl ya harusnya. Batas tingginya adalah 200 sampai 499 mg per dl. Nah, ini sudah termasuk tinggi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Oke. Kemudian kita lanjut ke penilaian status gizi secara biokimia pada zat gizi mikro. Ada vitamin A ya. Vitamin A ini sangat penting biasanya untuk eh, apa namanya orang dengan penyakit infeksi, memiliki penyakit infeksi atau sedang mengalami penyakit infeksi, kadar vitamin A di dalam tubuhnya itu rendah. Ya. Nah, eh, apa saja yang biasa dilihat pada eh, penilaian vitamin A ini adalah serum vitamin A. Ini umumnya berbentuk retinol dan RBP atau retinol binding protein. Ya. Serum retinol dalam darah tetap konstan sampai penyimpanan di hati berkurang. Nah, kadar serum yang rendah ini umumnya terdapat pada pasien dengan seroftalmia, ya. Pada penyakit infeksi lainnya juga eh, biasanya rendah. Kadar normal serum vitamin A ialah di atas 20 mg per dl ya. Nah, terjadinya penurunan vitamin A plasma dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain karena stres, penyakit hati, infeksi, adanya parasit dan defisiensi zinc. Jadi eh, saya pernah melakukan penelitian pada seorang anak yang terkena TB, TB TB semua jenis TB ya, itu kadar zinc dan vitamin A di dalam tubuhnya sangat rendah. Jadi di bawah batas normal. Nah, jadi mereka saling berkaitan ya antara penyakit infeksi dan kadar zinc dan vitamin A di dalam tubuh. Bisa karena penyakit infeksi itu yang terjadi terlalu lama, akhirnya kadar zinc dan vitamin A itu menurun, ya. Bisa juga karena kadar vitamin A dan zinc di dalam tubuh
kurang sehingga dapat menyebabkan anak tersebut sering terkena penyakit infeksi atau terkena penyakit infeksi seperti itu. Oke, kita lanjut ke kadar vitamin C ya. Kadar asam askorbat plasma ini sangat dipengaruhi oleh asupan ya. Nah, kadar asam askorbat plasma ini eh, meningkatnya di atas 200 miligram per hari ya. Dengan kadar normal 0,4 sampai 1,5 miligram per dl dan kadar rendahnya adalah 0,2 sampai 0,4 miligram per dl dan defisiensi di bawah 0,2 miligram per dl. Ini juga dapat menyebabkan seorang anak mudah terkena penyakit infeksi. Jadi ketika ada orang ya yang sering terkena penyakit infeksi, itu sebaiknya dicek untuk apa kadar zat gizi mikro di dalam tubuhnya. Kemudian ada vitamin D. Ini sebenarnya jarang banget ya vitamin D itu kita sentuh ya. Padahal sebenarnya dia sangat mempengaruhi sekali ya. Kondisi vitamin D yang cukup itu akan dapat menghambat terjadinya penyakit infeksi atau mencegah ya. Jadi kadar serum ya vitamin D ini merupakan gambaran total kadar serum hidroksivitamin ini merupakan gambaran total suplai vitamin D yang berasal dari asupan makanan dan dari kulit. Dari mana ya? Dari kita konsumsi susu, olahraga, kemudian terpaparnya sinar matahari. Nah, konsentrasi normal vitamin D di dalam tubuh ini adalah 20 sampai 150 mol ya per liter. Nah, konsentrasi kurang dari 25 mol per liter dianggap defisit ya. Sedangkan toksisitas berada di level yang lebih besar dari 375 mol per liter seperti itu. Kemudian ada vitamin E. Ini merupakan sekelompok senyawa atau vitamin yang larut dalam lemak dengan aktivitas antioksidan yang khas ya. Vitamin E ini memiliki 8 bentuk yaitu alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol serta alfa, beta, gamma, dan delta tokotrienol yang memiliki berbagai tingkat aktivitas biologis. Nah, pengukuran yang dilakukan untuk melihat vitamin E ini adalah serum alfa tokoferol. Nah, ini seringkali dijadikan sebagai indikator biomarker tubuh ya. Konsentrasi normal ini adalah lebih dari atau sama dengan 16,2 miomol per liter, rendah 11,6 sampai 16,2 miomol per liter dan defisit kurang dari 11,6 miomol per liter. Sedangkan zat gizi mikro lain ini adalah zat besi. Nah, ini ada beberapa ya untuk zat besi ini ada hemoglobin dan hematokrit. Untuk hemoglobin ya, hemoglobin ini yang sering kita dengar ya. Hemoglobin normal ini pada balita ini adalah 11 gram per liter, 110 gram per liter ya, anak usia atau 11 miligram per liter. Kemudian anak usia kurang dari 12 ini 11,5 miligram. Anak usia lebih dari atau sama dengan 12 ini 12 ya. Laki-laki dewasa ini 13, perempuan dewasa 12, ini batasnya. Ibu hamil ini ada 11 dan ibu menyusui ada 12 miligram ya.
Kemudian hematokrit pada balita ini ada 33%, ya. Anak usia kurang dari 12 tahun ada 34, anak usia lebih dari 12 tahun atau sama dengan 12 tahun ini 36, laki-laki dewasa ini 39 dan perempuan dewasa 36, ibu hamil 33, ibu menyusui 36. Biasanya untuk ibu hamil nih 11 sudah dikatakan dia eh, eh 11 kurang sedikit dia sudah dikatakan anemi. Ibu menyusui juga sama seperti itu. Kemudian zinc ya, untuk zinc ini termasuk dalam indikator biokimia ya yang objektif ya untuk menilai status zinc ya. Apa sih yang dilihat eh sorry berapa batas ya, berapa ambang batas serum zinc ya, yang dilihat adalah serum zinc dan berapa ambang batasnya untuk pagi hari atau saat puasa ini kurang dari 10 tahun tidak tersedia dan lebih kalau lebih dari atau sama dengan 10 tahun ini perempuan tidak hamil 70, laki-laki 74 ya. Kemudian kurang dari pagi hari tidak sedang berpuasa, kurang dari 10 tahun laki-laki dan perempuan 65 mg per desiliter. Siang hari tidak sedang berpuasa 57 ya. Kemudian lebih dari atau sama dengan 10 tahun untuk perempuan yang tidak hamil, eh, pagi hari tidak sedang berpuasa 66, laki-laki 70, sedangkan siang hari tidak sedang berpuasa, perempuan tidak hamil 59, laki-laki 61. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ya. Ini sebenarnya ada hitung-hitungan, tapi saya rasa belum apa namanya tidak perlu karena nanti apa di lapangan pakai ini ya, sudah banyak yang pakai digital ya. Sebenarnya ada tiamin juga ini. Ini tapi jarang banget dilakukan ya. Untuk tiamin ini eh, 27 apa mcg per gram ya, kreatinin ini tergolong dalam defisiensi berat. 27 sampai 65 ini sedang. Nah, lebih dari 65 ini tergolong defisiensi ringan. Oke, nah untuk pemeriksaan biokimia ini sebenarnya kita ini ya, apa namanya, perlu perlu apa, tes tes apa, hasil laboratorium dengan tes darah lengkap. Nah, nanti untuk kemarin yang UTS karena saya belum mengajarkan, saya sudah mengajarkan belum apa namanya, untuk antropometri batas apa namanya, anak ini dikatakan eh, apa namanya, BB per TB-nya dikatakan kurus, tinggi, itu sudah saya beri atau belum daftarnya? Belum saya ajarkan ya cara bacanya ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk tugas UTS dibalik aja di akhir ya. Di akhir, nah nanti UAS kita tugas lagi aja toh. Oke, Tugas Bu. lagi aja ya. Oke. Saya minta Mas dan Mbak boleh mencari apa namanya? Mencari hasil lab, hasil pemeriksaan laboratorium di
di mana internet itu kan banyak ya. Itu nanti untuk UASnya silahkan dicari yang eh, apa pemeriksaannya sesuai dengan gizi ya, misalkan kayak albumin, HB seperti itu ya. Itu silakan dikomentari ini hasilnya seperti apa, batasnya bagaimana gitu. Gitu ya, itu untuk nilai UASnya ya nanti ya. Jadi nggak perlu yang ini, nggak perlu yang apa, nggak perlu yang banyak. Silakan cari aja di internet ya. Nanti misalkan ada apa namanya albumin, HB. Nah, itu pemeriksaan apa untuk melihat apa seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak untuk penilaian status gizi secara biokimia? Kelompok aja nggak apa-apa ya, biar nggak terlalu berat ya. Jadi nanti bisa diskusi. Dua orang aja ya. Berapa orang tuh ini? 17. Iya, Bu. 17 orang. 17. Yang kemarin kelompok atau masing-masing? Yang kemarin kelompok juga. Oke, anu aja. Kelompoknya sama aja, wes. Untuk kelompoknya nanti dibagi sama aja. Jadi nggak usah ganti kelompok lagi. Ya, gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Ada kuliah lagi nggak? Masih belum ada info sih, Bu. Belum ada info. Kita lanjutkan aja gimana ke mana? Oke, nggak apa-apa, Bu. Kita lanjutkan ke penilaian status gizi secara klinis ya. Oke, kita lanjut aja ke penilaian status gizi secara klinis. Ini adalah evaluasi fisik dan prognosis kondisi pasien berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari riwayat medis pasien sebelumnya, ya. Hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, ya. Kemudian penilaian klinis ini merupakan metode PSG secara langsung ya yang penting untuk menilai status gizi masyarakat maupun pasien yang dirawat. Jadi beberapa tanda klinis ini tidak spesifik karena ada beberapa penyakit yang mempunyai gejala yang sama. Nah, biasanya untuk penilaian status gizi secara klinis ini kita lihat dulu dari riwayat medisnya, ya. Data riwayat medis, kemudian kita eh, mengumpulkan data dan eh, kita lakukan pemeriksaan fisiknya, ya. Nah, tujuannya apa sih ya? Kita supaya kita tahu nih,
tanda dan gejalanya ini mengarah kemana, seperti itu. Kita harus tahu data riwayat medisnya ya, data riwayat medisnya ini merupakan catatan mengenai sejarah dan perkembangan penyakit untuk mengetahui apakah masalah gizi disebabkan karena asupan makanan yang kurang tepat atau bukan ya. Misalkan nih ada pasien datang ke klinik atau ditemukan di masyarakat dengan pembesaran kelenjar gondok. Nah, kita harus mencari lebih jelas ya, eh, apakah pasien ini benar mengalami gagi atau eh, penyakit yang lain ya, atau yang disebabkan oleh virus seperti itu. Jadi berbeda ya. Gagi karena gangguan yodium eh, dengan gondong. Banyak orang yang salah salah ini, salah apa? Salah mengartikan. Dikira orang yang gondongan itu karena gagi. Beda ya, karena gondongan itu sama-sama mengalami pembesaran pada kelenjar gondok ya, tapi kalau gondong itu bisa sembuh dalam waktu singkat dengan obat karena dia disebabkan oleh virus ya, berbeda dengan gagi ya. Gagi ini dia tidak bisa disembuhkan secara singkat selain dengan eh, perbaikan apa namanya kebutuhan yodium di dalam tubuh seperti itu. Nah, data riwayat penyakit ini yang pertama yang kita cari adalah identitas pasien seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Kemudian ada lingkungan fisik dan sosial budaya yang berkaitan dengan timbulnya penyakit dan manifestasi gizi kurang seperti eh, makanan tabu dan lain sebagainya. Kemudian food history, ini seperti asupan, kemudian pengetahuan, sikap, tindakannya terkait makanan dan gizi. Seperti itu. Kemudian sejarah timbulnya gejala penyakit. Awalnya dulu seperti apa? Kenapa sampai apa sampai ke didiagnosa penyakit tersebut seperti itu. Kemudian ada data tambahan lain ya, seperti apakah pasien juga mengalami anemia, juga pernah operasi usus dan lain sebagainya. Kemudian eh, juga apakah pasien mengalami dispepsia, apakah memiliki penyakit bawaan, apakah memiliki riwayat alergi makanan seperti itu, apakah mengkonsumsi obat-obatan atau suplemen seperti itu, apa saja jenis obat-obatan dan suplemennya seperti itu. Jadi kita harus tahu nih riwayatnya seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Eh, Tanda dan gejalanya itu kita harus mengamati, kita harus tahu ya. Nah, ini misalkan nih seperti defisiensi riboflavin, niacin, biotin, vitamin B6, vitamin B12, zinc, folat, dan zat besi misalkan. Nah, pada daerah mulut ini akan mengalami glositis ya. Eh, Glositis ini merupakan inflamasi berat lidah yang menyebabkan kemerahan, bengkak, dan nyeri pada lidah. Dapat mengubah cara makan atau bicara pada pasien. Nah, ini ada tipenya akut, kronis, otopik, dan Hunter ya, atau glositis idiopatik ya. Ini yang lebih parah ya. Kemudian eh, pada ada yang bentar. Kemudian pada mata, defisiensi vitamin A ini ada yang mengalami xeroftalmia, buta senja, fotofobia, sirosis, blind spot, ulserasi kornea dan skar. Nah, ini untuk
defisiensi mata ini yang pertama pasti buta senja ya. Kalau sudah buta senja ini tidak bisa eh, diulang, maksudnya tidak bisa disembuhkan ya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi kerusakan mata yang lebih parah lagi. Seperti itu. Tidak ke arah xerophthalmia misalkan seperti itu. Tetapi misalkan nih ada orang yang xerophthalmia, dia diobati supaya dia menurun ke buta senja itu tidak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi masalah pada mata kita. Ya, ya jangan sampai kekurangan vitamin A, misalkan seperti itu. Nah, ini eh, yang bisa kita lakukan seperti yang saya bilang tadi, kita eh, mencegah supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Seperti itu. Kemudian defisiensi zat besi, vitamin B12, asam folat misalkan. Ya, kita cari gejala anemianya apa, misalkan matanya kuning, terus kulit pucat, dingin dan kuning, terus kemudian gampang letih ya. Kemudian tekanan darah ini sebenarnya untuk anemia dan tekanan darah ini berbeda ya. Tapi pada kondisi anemia berat bisa menyebabkan tekanan darah turun seperti itu. Kemudian pada kuku defisiensi zat besi ini biasanya terjadi pada kondisi yang eh, parah ya, yang berat. Ini akan terjadi koilonisia atau kuku berbentuk sendok. Nah, ini akan eh, apa namanya? Ada ada masalah ya yang bisa kita lihat seperti itu. Kemudian pada rambut untuk orang yang mengalami KEP. Rambut ini biasanya merah warnanya ya. Merah yang tidak sehat ya, merah kaku seperti sapu itu biasanya. Kemudian anaknya akan mengalami apatis seperti itu. Kemudian, nah ini banyak sekali ya. Nanti akan saya berikan gambarnya juga ya. Nah, kekurangan dan kelebihannya apa? Eh, Dapat diterapkan pada populasi yang besar dan waktu terbatas, relatif murah ya untuk pemeriksaan klinis ini karena kita hanya melihat gambarannya aja, tidak memerlukan biaya terlalu besar, kemudian tidak memerlukan alat yang canggih atau rumit ya. Kemudian kelemahannya, sebentar. Kemudian untuk kelemahan, ya kelemahannya ini eh, ketika kita tidak mengetahui tanda dan gejalanya itu kita bisa salah mengartikan atau salah mendiagnosa. Kemudian adanya tumpang tindih ya, karena tanda klinis ini terkadang tidak disebabkan oleh faktor gizi saja, bisa karena faktor genetik, aktivitas, pola makan, usia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan.
Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Masih belum ada, Bu. Oke, belum ada. Sudah jelas ya untuk yang eh, klinis ya. Oke, sudah jelas. Mau kita lanjutkan lagi, saya seharusnya sampai jam berapa? Jam 10 sampai 11.40 ya harusnya ya. Nggih, Bu. Betul ya, oke. Masih banyak dan nanti nggak ada kuliah lagi toh. Kita banyakin aja nggak apa-apa ya. Ini lagi kerja Mas dan Mbaknya ini. Iya, Bu. Nggak apa-apa ya, di samping bisa nggak? Bu, bisa Bu aman. Lagi Oke. sepi pasien. Oh oke, lagi sepi pasiennya. Di mana Mbak Iya. Carolina? Di Flores Bu, ND. Aduh, oke. NTT Bu. Oke, di rumah Ya, sakit atau puskesmas? puskesmas Bu. Oke. Yang lain gimana? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Eh, kita ke ini aja. Oke, kita lanjutkan ke pemeriksaan PSG secara fisik ya. Ini termasuk penilaian status fisik secara langsung ya. Ini adalah dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur ya. Uji kemampuan fungsi jaringan ini meliputi kemampuan kerja dan pengeluaran energi serta adaptasi sikap ya. Untuk tandanya ketika pemeriksaan fisik ya, kita harus tahu nih harus diuji dengan uji fungsi fisik dan radiologi ya. Misalkan nih dengan misalkan riketsia, tanda-tanda khasnya ada pelebaran tulang lengan dan tulang pinggul ya. Kemudian osteomalasia ini kelainan bentuk dan merapuhnya tulang, khususnya tulang pinggung. Kemudian sariawan ya, eh,
sorry, beri-beri ini ada pembesaran jantung, kemudian ada fluorosis, ini ada peningkatan pengerasan tulang, pengapuran, dan perubahan bentuk tulang belakang. Nah, ini perlu kita lakukan uji fungsi fisik apakah apa namanya fungsinya bisa berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan fungsi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan gizi. Misalnya seperti rickettsia ini kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D seperti itu. Namun ini tidak bisa kita apa namanya kita langsung di judge, langsung didiagnosa ini karena ini tidak bisa. Jadi kita perlu melakukan untuk uji fisik ini kita perlu melakukan dukungan dengan data pendukung dengan pemeriksaan biokimia seperti itu. Nah, ini ada bermacam-macam untuk uji fisik ini. Bentar. Oke, untuk pemeriksaan fisik mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena buku saya ternyata ketinggalan di Kediri ya. Kita lanjut aja ke ini. Survei konsumsi ini adalah pemeriksaan secara tidak langsung. Nah, survei konsumsi makanan ini adalah eh, apa survei ya yang dilakukan untuk dengan tujuan untuk mengetahui kebiasaan makan, gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok usia, rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi biasanya untuk survei konsumsi makanan ini kita lihat untuk mengetahui penyebab dari terjadinya masalah gizi ya. Selain antropometri kita juga bisa melakukan dengan survei konsumsi makanan. Bentar, saya lihat.
Oke. Ada penilaian konsumsi makanan tingkat individu, ya. Ada metode recall 24 jam atau ini yang biasanya kalau untuk individu untuk melihat apakah eh, kebiasaan makannya eh, baik atau tidak ini kita lakukan 2 kali 24 jam. Satu hari aktif, satunya hari libur. Biasanya dilakukan seperti itu. Nah, ini sering kali disebut metode recall. Ini adalah cara mengukur asupan gizi pada individu dalam sehari yang dilakukan dengan menanyakan apakah makanan apa saja yang dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu dari waktu kita survei. Seperti itu. Jadi misalkan kita survei sekarang jam 12 siang misalkan. Nah, 24 jam dari jam 12 siang sampai 12 siang yang kemarin itu mereka mengkonsumsi apa saja. Seperti itu. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui asupan zat gizi individu dalam sehari sehingga tergolong pada kelompok metode kuantitatif ya. Ini kita lakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi individu selama 1 hari atau 24 jam sebelum dilakukan recall ya. Misalkan recall dilakukan hari Selasa, maka asupan makanan yang ditanyakan adalah eh, hari Senin. Jadi misalkan Selasa itu pagi ya, jam 9. Jadi mulai jam 9 saat ini hingga ke jam 9 kemarin hari Senin. Seperti itu. Langkah-langkah yang harus dilakukan ini adalah menyiapkan formulir recall ya. Kemudian memperkenalkan diri pada petugas pada responden dan menjelaskan tujuan wawancaranya, menanyakan dan mencatat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi ya. Menanyakan dan mencatat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi antara waktu makan pagi dan makan siang serta makan malam. Jadi apa saja yang mereka konsumsi, baik itu snack, baik itu susu, baik itu teh manis itu harus dicatat ya. Kemudian menanyakan dan mencatat, sorry, mengulang kembali menanyakan apa saja yang dimakan. Ini untuk kenapa harus diulang? Ini untuk mengetahui apakah pasien tersebut bohong atau tidak. Apakah kemudian yang kedua, apakah ada jenis makanan yang terlewat yang tidak disampaikan seperti itu. Karena itu nanti akan mempengaruhi dari hasilnya ya. Kemudian setelah itu memberikan ucapan terima kasih, mengkonversikan berat. Jadi ketika kita menanyakan itu beratnya seberapa dalam URT. Nah, setelah itu kita mengkonversikan berat setiap bahan makanan dari URT ke dalam berat gram. Nah, kemudian mengkonversikan berat setiap jenis makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan buku daftar komposisi bahan makanan atau sekarang ada Nutrisurvey itu memudahkan ya atau daftar penukar atau software komputer itu Nutrisurvey itu software dia ya semua jenis makanan ada, tetapi saya selalu menganjurkan untuk mencari bahan makanan yang eh, mentah, karena di situ ada yang sudah jadi, misalkan bakso. Bakso 5 biji ini berapa gram? Nah, padahal kan kita tiap bakso di tiap tempat itu berbeda kandungannya. Ada yang banyak tepungnya, ada yang banyak dagingnya, apalagi kalau kita bikin sendiri. Nah, ini saya selalu menganjurkan untuk menggunakan yang bahan mentah, bukan yang bahan jadi, seperti itu. Kemudian menentukan kebutuhan konsumsi zat gizi responden. Misalkan kebutuhan kalori responden itu berapa hari ini, sehari dalam sehari. Apakah kelebihan dari recall ini? Apakah kelebihan atau malah justru kurang seperti itu.
Nah, ini ada contohnya. Oke, saya share sebentar. Oke, sudah muncul ya. Sudah Sudah, Bu. muncul. Nah, ini contoh recall 2 kali 24 jam. Jadi kita harus tahu nama responden, jenis kelamin, usia, tanggal recall, kebutuhan kalori orang tersebut dalam sehari berapa. Seperti itu. Nah, ini kita harus tahu dia konsumsi apa. Pagi, pagi itu misalkan nasi goreng. Kita harus tahu isinya apa saja. Nasinya seberapa, telurnya berapa, kemudian misalkan ada sosis, sosisnya berapa. Nah, minyak ini dia juga menyumbang energi yang tinggi. Jadi perlu kita cantumkan. Tetapi untuk bumbu seperti bawang putih, bawang merah, garam itu tidak perlu, ya. Tapi untuk gula itu perlu. Kecap itu juga ada kalau misalkan menggunakan kecap. Itu silakan dimasukkan. Kemudian teh manis, tehnya nggak perlu, tetapi gulanya ini sangat perlu. Kemudian ada snacknya, jus jambu misalkan. Isinya apa saja? Ada gula, kan biasanya ada susu kental manisnya ya, itu juga menyumbang energi yang besar. Itu seberapa banyaknya dan jambunya seberapa banyaknya. Ini beratnya ya, ada URT-nya. Kemudian ini untuk menghitung nih energinya berapa. Jadi berat yang dapat dimakan. Misalkan nasi ini dia yang bisa dimakan adalah eh, 70 misalkan BDD berat yang dapat dimakan nasi dalam nasi atau 100 misalkan ya. Terus kemudian dibagi berat dalam gramnya yang dikonsumsi itu 100 juga kali di DKBM, energi dari nasi itu berapa? Misalkan eh, ada 250 misalkan. Berarti ya 100 berat yang dapat dimakan dibagi 100 kali 250. Seperti itu. Kemudian telur juga sama. Satu butirnya ini BDD ini yang berat dimakan. Ini ada berat gram dibagi 100. 100 ini adalah eh, sudah jadi patokan ya per 100 kali DKBM-nya berapa. Seperti telur contohnya. Telur ini yang berat yang dapat dimakan dalam satu butir telur itu ada 60, ada yang 55, yang kecil ya. Itu ada yang 55. Nah, ini berat dalam gram adalah 60 dibagi 100 kali energi dalam telur ini berapa? 162 misalkan. Nah, ini hasilnya adalah 97,2. Nah, hasilnya ini yang akan nanti dijumlahkan ke bawah untuk melihat energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham enggak? Atau masih bingung? Paham atau masih bingung? Sedikit-sedikit, Bu. Gimana? Sudah paham sedikit? Ya. Oke. Jadi misalkan nih sosis ya, sosis ini dalam satu butirnya, satu butir kecil ini ada 50 gram. Berarti 50 dibagi 100 kali energi di dalam DKBM sosis itu berapa? Misalkan energinya ada eh, 125, berarti 50 dibagi 100 kali 125. Hasilnya berapa? Seperti itu. Oke, sebentar ya.
Oke, sudah jelas ya? Tadi saya jelaskan satu lagi, sudah ada gambaran? Izin Bu, Iya, oke, silakan. ya, untuk DKB ini acuannya lihat di mana Bu? DKBM-nya nanti akan saya beri, ada daftarnya. Oh iya, Ya, iya. oke. Oke. Jadi nanti bisa dilihat di situ energinya, sosis berapa, nasi itu berapa, kemudian gula berapa, jambu berapa, itu ada energi, ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin A, vitamin C itu ada di sana nanti. Nah, kemudian untuk air putih itu tidak perlu ya, karena air putih tidak perlu dihitung di sini. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Iya Bu. Nah, ini totalnya berapa sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jadi hasilnya silahkan dijumlah nanti eh, misalkan kayak ini, kayak soto ayam. Soto itu isinya apa? Ada ayam, ada minyak atau ada yang ada santannya ya. Itu ada santannya apa enggak? Terus ada kubis, ada cambah itu silahkan diisi seberapa banyak. Ini bukan yang dimasak, tetapi yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Misalkan nih, eh, siapa Mbak Dewi misalkan ya, makan soto ayam, nasinya hanya separuh entong, ayamnya ayamnya disuir-suir kecil, kira-kira hanya separuh separuh potong ya, hanya 25 gram. Kemudian dia ada kaldunya, kaldunya yang dimakan paling hanya 2 sendok aja misalkan, atau satu centong sayur misalkan. Itu berapa gram? Nah itu yang dikonsumsi saja. Kemudian kubis, kubis paling hanya sedikit, 1/4 sendok makan misalkan. Itu ada 5 gram misalkan ya, yang hanya yang dikonsumsi, bukan yang dimasak. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kelebihannya apa? Mudah dilaksanakan. Ya, tidak membebani responden karena dia hanya disuruh bercerita saja nih. Makannya seberapa, hanya disuruh nulis makannya apa, seberapa, dan isinya apa saja. Biaya relatif murah, tidak memerlukan peralatan khusus. Pelaksanaan pengumpulan data lebih cepat. Ini dapat mencakup banyak responden, dapat digunakan untuk responden dengan buta huruf. Ya, ini dapat memberikan gambaran nyata jenis makanan yang dikonsumsi sehingga asupan zat gizi dapat dihitung. Kelemahannya eh, ketika dia dilakukan dalam 1 hari ini tidak dapat menggambarkan asupan makanan sehari-hari, ya, karena ada 1 hari aktif, ada 1 hari libur, seperti itu. Nah, itu baru menggambarkan, oh kalau hari libur konsumsinya seperti ini, kalau hari aktif konsumsinya makanannya seperti ini. Ketepatan hasil wawancara ini sangat tergantung pada daya ingat responden. Nah, ini tidak cocok untuk anak usia kurang dari 7 tahun atau orang tua di atas 70 tahun. Atau orang yang pelupa ini tidak bisa ya. Eh, adanya the flat slope syndrome atau kecenderungan bagi responden kurus untuk melaporkan konsumsinya lebih banyak dan bagi responden gemuk melaporkan lebih sedikit. Nah, ini kita yang harus menggali lebih dalam ya. Seperti apa dan kesannya kita tidak boleh untuk orang-orang yang seperti ini kita tidak boleh langsung tadi makannya apa Bu? Ini harus kita apa namanya? Selimur dulu istilahnya ya, harus kita alihkan dulu, kita pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari situ kita bisa tahu. Dia baru kita tanya, tadi makannya apa? Seberapa banyak? Seperti itu. Kemudian perlu tenaga terlatih dan terampil. Ini supaya bisa bagaimana sih cara bertanya pada orang tersebut seperti itu. Kemudian responden harus dimotivasi
Dan recall ini sebaiknya tidak dilakukan pada hari saat panen, hari besar, kemudian ada upacara keagamaan, ada selamatan, karena hasilnya pasti akan berbeda. Dan itu tidak terjadi setiap hari, seperti itu. Kemudian ada metode estimate food record ya. Ini disebut juga food record atau diary record. Ini adalah metode pengukuran asupan gizi individu yang dilakukan dengan memperkirakan jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai responden dengan catatan konsumsi makanan. Nah, prinsip pengukurannya hampir sama dengan metode recall 24 jam. Hanya saja responden diminta untuk mencatat sendiri semua jenis makanan serta berat atau URT yang dimakan selama 24 jam. Langkah-langkahnya ini adalah petugas memberikan form pengumpulan data dan menjelaskan cara pengisiannya. Responden mencatat sendiri, ya. Dimulai dari makan pagi, makan siang, sampai makan malam dalam berat atau URT. Setelah formulir terisi, petugas memperkirakan berat setiap makanan yang tercatat dan menganalisis makanan yang dikonsumsi dalam sehari ke dalam zat gizi dengan DKBM atau daftar penukar. Kemudian membandingkan asupan zat gizi per hari dengan kebutuhan gizi individu yang diukur. Kelebihannya apa? Biaya juga murah, pelaksanaan cepat, bisa menjangkau banyak sampel, dapat mengetahui asupan gizi per individu per hari, hasil pengukuran akurat. Jadi ini formnya ditinggal. Jadi setiap kali mereka makan itu mereka yang mengukur dan mencatat seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Tidak cocok untuk responden yang buta huruf, ya. Kemudian responden ketika tahu dijadikan responden penelitian, dia akan mengubah kebiasaan makan. Nah, ini sangat tergantung ya, isinya sangat tergantung kejujuran dan kemampuan responden. Kemudian yang ketiga ada metode penimbangan makanan atau food weighing ya. Ini adalah metode pengukuran asupan gizi pada individu yang dilakukan dengan cara menimbang makanan yang dikonsumsi responden. Ini mengharuskan responden atau petugas melakukan penimbangan dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi selama 24 jam. Nah, apabila ada makanan yang tersisa, sisa makanan juga ditimbang sehingga dapat diketahui konsumsi makanan yang sebenarnya. Kemudian formulir pengumpulan data yang digunakan mempunyai kesamaan dengan formulir metode recall 24 jam. Langkah-langkahnya menimbang dan mencatat bahan makanan atau makanan yang dikonsumsi selama 24 jam dalam formulir yang telah disediakan, menjumlahkan bahan makanan yang dikonsumsi, kemudian menghitung berat setiap jenis bahan makanan per hari, melakukan analisis kandungan gizi yang terkandung dalam makanan dengan menggunakan buku DKBM. Ini sama ya. Kemudian membandingkan asupan zat gizi dengan kebutuhan per hari pada individu yang bersangkutan. Jadi ini kita bisa membawa timbangan makanan, bisa membawa contoh eh, contoh apa namanya? Contoh berat makanan. Misalkan segini ini beratnya seberapa dengan membawa food model. Kelebihannya, data yang diperoleh lebih akurat, teliti karena setiap makanan yang dikonsumsi dapat diketahui beratnya dengan pasti karena ditimbang ya. Kemudian kelemahannya memerlukan waktu yang lebih lama, biaya mahal ya, dan jika dilakukan dalam kurun waktu lama dapat mengubah kebiasaan. Kemudian tenaga pengumpul data harus lebih terlatih dan terampil, memerlukan kerjasama yang baik dengan responden. Kemudian ini metode food frekuensi yang keempat ini biasanya digandengkan dengan food recall. Ya, food frekuensi ini untuk melihat ya atau mengetahui seberapa sering atau kebiasaan makan individu ya. Ada kualitatif dan semi kuantitatif. FFQ kualitatif ini
karena pengukurannya menekankan pada frekuensi makan. Nah, informasi yang diperoleh merupakan pola dan kebiasaan makan atau habitual intake ya. Ini jadi kita harus tahu nih eh, dalam sehari berapa kali konsumsi nasi, dalam sehari berapa kali konsumsi daging atau ikan, misalkan. Nanti ada seminggu berapa kali, sebulan berapa kali seperti itu. Nah, konsumsi makanan yang ditanyakan ini adalah yang spesifik, yaitu zat gizi tertentu, makanan tertentu atau kelompok makanan tertentu. Misalkan kita ingin tahu nih, responden kita anemi, artinya kita harus tahu nih dia konsumsi kebiasaan makan zat besi, asam folat dan vitamin B12. Nah, sumbernya apa saja? Nah, itu yang kita tanyakan di dalam FFQ ini. Misalkan sumber zat besi ada telur, daging, sayur, bayam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga makanan yang menghambat zat besi, misalkan kayak teh, seperti itu. Dia berapa kali konsumsi, seperti itu. Nah, ini formulirnya ya. Ada berapa kali per hari, berapa kali per minggu, ada berapa kali per bulan. Nanti ada cara perhitungannya. Misalkan eh, per, per minggu, nanti 1 kali per minggu berarti 1/7 dalam 1 minggu ada 7 hari itu kali berapa kali seperti itu. Sorry, 1/minggu kali seberapa banyak itu kalau kita menggunakan semi kalau semi kuantitatif itu nanti ada beratnya. Nah, itu kita lihat berapa. Jadi kita dalam 1 minggu itu berapa banyak seperti itu. Cara perhitungannya ini dijadikan hari semua, misalkan 5 kali dalam seminggu, ya 5/7 kali 0,71 hari kali berapa banyaknya. Ya, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk melihat nilai skor rata FFQ.
Nah, ini cara perhitungan FFQ semi kuantitatif karena dia eh, ada beratnya. Jadi misalkan nih dia konsumsi nasi, ini nasi ya. Salah ini. Nasinya berapa gram? Karena dia 3 kali sehari berarti 3 kali 70. Ini per hari adalah 210. Misalkan apel 4 kali seminggu sebanyak 100 gram berarti 4/7 kali 100 gram. Seperti itu. Sampai di sini paham atau masih bingung? Paham Mas dan Mbak sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Kemudian kelebihannya ini dapat memperoleh gambaran asupan zat gizi per hari karena setiap kali makan dapat diperkirakan berat atau URT-nya. Nah, ini dapat memperoleh gambaran bahwa asupan zat gizi yang diperoleh merupakan asupan gizi yang merupakan kebiasaan dalam 1 bulan terakhir. Nah, kelemahannya apa? Jumlah atau besarnya konsumsi makanan ini merupakan berat rata-rata yang biasa dikonsumsi. Jadi bukan berat real yang sebenarnya. Kemudian yang ke 6 nih ada metode riwayat makanan atau dietary history method ya. Ini bersifat kualitatif karena memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan pengamatan cukup lama, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Nah, metode riwayat makan dibagi dalam 3 komponen penting, yaitu wawancara tentang kebiasaan makan responden. Contoh, apa yang saudara konsumsi saat sarapan pagi. Kemudian, melakukan cek silang terhadap kebenaran jawaban yang telah diberikan. Contohnya, apakah saudara suka atau tidak suka minum susu, seperti itu. Kemudian mencatat asupan makanan di rumah selama 3 hari terakhir, ya. Ukuran porsi, konsumsi untuk mengestimasi besar makanan. Ini dapat menggunakan berbagai teknik seperti URT, 1 bungkus mie kering, dan lain sebagainya. Kelebihannya ini dapat memberikan gambaran konsumsi makanan untuk waktu yang panjang. Biaya proses pengumpulan data relatif murah, dapat digunakan pada klinik gizi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan, ya. Kemudian kekurangannya terlalu membebani responden dan pengumpul data, sangat sensitif, kemudian butuh tenaga yang terlatih, tidak cocok untuk survei besar. Nah, data yang didapat bersifat kualitatif, ini biasanya difokuskan pada makanan khusus, yaitu variasi makanan kurang bisa diketahui. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, belum ada. Oke, ini materinya sudah habis. Nah, untuk nanti pertemuan 13-14 ini kan sama dengan pertemuan 12 ya materinya ya. Ini untuk pertemuan 13 dan 14 saya buat tugas aja, Mas dan Mbaknya mengerjakan recall ya, recall dan FFQ. Mau diri sendiri atau wawancara ke orang lain? Diri sendiri aja, Bu. Oke, diri sendiri aja lebih gampang ya. Oke, Oke. ini pertemuan 13-14 mau digunakan untuk mengerjakan tugas saja atau eh, apa namanya presentasi? Mau presentasi atau bagaimana? Ini individu aja ya, karena eh, recall aja, recall 2 kali 24 jam sama FFQ. Jadi pertemuan 13 recall, pertemuan 14-nya FFQ. Mau dikumpulkan aja atau presentasi?
Kumpulkan saja, Bu. Dikumpulkan saja, tidak perlu presentasi. Oke, artinya nanti eh, apa namanya? Saya tahu sudah jadi ya untuk pertemuan 13 dan 14 ini. Saya kasih waktu, saya kasih waktu 2 minggu cukup, 2 minggu ya. 1 minggu untuk FFQ, 1 minggu untuk apa? 1 minggu FFQ, 1 minggu recall. Itu ya. Oke, nanti akan saya kirimkan DKBM-nya. Oh, recall-nya, recall-nya Sabtu sama Minggu gitu aja. Biar, biar ini, biar mewakili ya, gitu. Ada Berarti, pertanyaan sampai sini? Ya, gimana, permisi Bu, Mas? berarti Mm-mm. yang apa kita hitung nanti itu 2 hari itu aja Bu, Sabtu Minggu Heeh, gitu. heeh, Sabtu sama Minggu aja. Jadi misalkan lebih enaknya ya, Sabtu itu Mas dan Mbak mulai dari pagi makanan yang dimakan sampai selesai, sampai malam. Malam terakhir makan apa. Setelah itu lanjut Minggu pagi sampai Minggu malam. Itu lebih lebih enak sih menurut saya. Lebih nanti Mas dan Mbaknya lebih mudah untuk apa namanya ini menghitungnya. Kalau misalkan Sabtu siang eh, dimulai dari Minggu siang, Sabtu siang sampai Sabtu siang lah. Nanti kan perhitungannya dari jam berapa sampai jam berapa itu kan dadak ngitung gitu loh. Ya, jadi lebih enaknya Sabtu pagi sampai Sabtu malam mulai makan apa dan ditutup dengan makan apa. Kemudian minggunya juga seperti itu. Gitu ya. Yes, siap. Oke. Baik. Oke, berarti kita kurang pertemuan 5, 6 sama pertemuan 11 tadi masih separuh ya. Kemudian sama pertemuan 15. Gitu ya. Kemudian untuk UASnya kan sudah saya beri tugas ya. Permisi Bu, untuk yang Mm-mm. penugasan apa UAS tadi kan mencari hasil lab pemeriksaan di laboratorium di Mm-mm. internet Mm-mm. gitu Bu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian indikator kayak yang kita butuhkan nanti itu apa kira-kira harus ada apa aja terus yang kita lihat ukur nanti itu apa Bu? Oke, jadi nanti dilihat aja ya, apa namanya? Oh iya, nanti saya buatkan ini dulu ya. Saya buatkan apa PPT dulu. Di situ nanti kan ada ya berapa berapanya ya, apa parameternya berapa sampai berapa kayak gitu ya. Gitu. Kemudian Kak, sebenarnya kalau dari hasil uji lab itu kan ada ya, sudah ada ya normalnya berapa, kemudian dia hasilnya berapa gitu ya. Iya biasanya Nanti ada yang sudah ada. heeh, heeh, biasanya cari yang sudah ada aja biar nanti tugasnya Mas dan Mbak nggak numpuk gitu. Karena saya masih masih padat ini sampai nanti tanggal 8. Jadi kemungkinan belum bisa buat PPT. Jadi silakan cari aja mengikuti yang di situ aja normalnya. Jadi yang nanti Mas dan Mbak baca atau bahas itu adalah yang berkaitan dengan gizi. Misalkan albumin, kreatin, seperti itu. Hematokrit, HB, seperti itu. Gitu ya. Gitu Bu, siap. Oke, nanti silakan yang berkaitan aja dengan yang gizi. Kalau yang enggak, ya enggak usah. Kalau RBP itu kayaknya jarang banget RBP itu. RBP terus kemudian apa namanya?
vitamin D itu juga jarang banget. Tapi kalau ada kan lebih bagus gitu. Gitu. Lalu untuk yang UTS-nya, Bu, bagaimana, Bu? Nah, UTS-nya kemarin saya beri tugas apa ya? Yang UTS-nya kemarin itu penugasannya pengukuran indeks antropometri, Bu. Oh iya, indeks antropometri ya. Oke. Indeks antropometri. Itu saya buatkan dulu berarti UTS-nya belakangan dulu ya, karena saya belum sempat membuatkan ya. Dan materi saya yang lama soalnya hilang di laptop yang lama sudah tidak bisa dibuka. Jadi nanti Oke. dikerjakan UAS-nya dulu aja, Oke, siap, Bu. gitu ya. Itu aja dulu sama tugas yang pertemuan 12 dan 13. Sorry, 13 dan 14. Gitu ya. Gitu ya, Mas Nanda ya. Oke, Bu. Siap. Mm-mm. Jadi nanti tinggal itu pertemuannya, tinggal yang pertemuan 5, 15 sama 11 itu tinggal separuh. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Mau tanya lagi, Bu. Izin, Bu. Oke, silakan. Untuk Hmm. yang penugasan pertemuan 13 dan 14 itu kan kalau dari saya pribadi mungkin teman-teman juga buat mengukur berat makanannya itu, bahan makannya itu apakah kira-kira gitu. Kira-kira aja. Jadi misalkan nanti ada, kalau nggak salah di DKBM itu ada daftar komposisi bahan makanan berat URT. Itu nanti misalkan nih 1 sendok makan itu berapa gram. Itu ada. Nanti saya kasih ya Mas di sini. Saya Oke, kasih siap, Bu. ininya apa daftar komposisi bahan makanannya. Terus berat URT-nya berapa itu nanti saya kasih. Jadi nanti lihat di situ aja. Oke, Gitu siap, ya. Bu. Terus kemudian DKBM-nya juga saya kasih nanti Mas dan Mbak bisa lihat di situ energinya ada berapa, terus ininya ada berapa, vitamin. Jadi nanti yang dilihat energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, vitamin B, seperti itu, zinc, ya vitamin mineralnya ada. Nanti di Word aja nggak apa-apa yang bisa di apa namanya? Bisa di ini posisinya bisa tidur itu loh. Kalau posisinya apa wordnya berdiri kan nggak cukup ya Landscape gitu, Bu. untuk landscape kayak gitu gitu ya. Oke, Berarti ada untuk pertanyaan lagi? tanggalnya pengumpulannya Pengumpulannya berapa? 2 minggu dari sekarang. Ya pas uasnya Mas dan Mbak ini bareng nggak sih sama reguler? Belum tahu sih, Uasnya Bu. bareng? Belum tahu. Ya Oke. sekitar sekitar ya wis lah tanggal 21 aja ya kan ini ngerjakan UAS juga, ngerjakan 2 tugas juga. Jadi saya kasih 3 minggu dari sekarang kan. Tanggal 1, 3 minggunya tanggal 21. Iya, betul ya. Oke, Bu. Sorry. Benar ya? Bas, Benar. benar, Bu. 21. 31, tanggal 1, tanggal 21. Ya, betul. 3 minggu, 7 hari. Gitu ya. Jadi Oke, siap. silakan dicicil-cicil. Mungkin dari mata kuliah lain juga banyak tugas kan? Banyak tugas enggak? Iya, Bu, Ba- deadline-nya Banyak, Banyak. Bu. Ya, iya, Deadline-nya banyak, makanya Bu. makanya saya kasih waktu tanggal 21 kira-kira sanggup enggak? Kalau Iya, Bu. Insya Allah gimana? sanggup. Kan insya Allah sanggup. Oke, kalau enggak sanggup saya tambah 1 minggu tanggal 28. Boleh tanggal 28.
Sambil jalan mungkin Bu nanti Bu. Oke, silakan. Bentar ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Carolina? Belum ada, oke. Yang lain ada pertanyaan lagi, Mbak? Untuk tugasnya? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada, saya akhiri sekian. Dan selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Saya izin live ya. Oke Bu, terima kasih banyak Ya, Bu Bu. atas Terima kasih waktunya. banyak, Bu. Sama-sama.